Materi kali ini yang akan saya sampaikan adalah tentang timbang terima dan penerimaan pasien baru. Yang pertama timbang terima dulu. Timbang terima bahasa awamnya kita adalah operan, jadi operan dari shift pagi ke shift sore atau shift sore ke shift malam ya. Intinya apa? Yaitu menyampaikan dan menerima laporan terkait dengan keadaan pasien. Jadi keadaan pasien terakhir di shift pagi seperti apa dilaporkan pada perawatan dinas sore. Laporannya berisi apa? Tindakan mandiri perawat, tindakan kolaboratif yang sudah dilakukan atau belum dilakukan ya, dan perkembangan pasien saat itu. Kira-kira saat pergantian shift itu kondisi pasiennya seperti apa, itu yang dijelaskan ke perawat yang shift selanjutnya ya. Kemudian timbang terima dilakukan oleh PP ke perawat penanggung jawab dinas sore atau dinas malam secara tulisan dan lisan ya. Kenapa harus ada tulisannya ya? Sebagai legalitas ya. Ini nanti perawat juga menulis lembar evaluasi di rekam medis, dan itu nanti yang akan kita buat dasar dalam menyampaikan kondisi pasien ketika operan. Kegiatan timbang terima dipimpin oleh Karu atau penanggung jawab shift. Dipimpin Karu ketika shift pagi dan sore atau pagi saja. Dipimpin PJ shift ketika shift sore dan malam atau shift malam saja. Nah, tujuannya apa adanya timbang terima? Yaitu untuk menjaga kesinambungan informasi keadaan pasien. Jadi informasi shift pagi dan shift sore terhadap kondisi pasien ini tidak akan terputus, sehingga ini sangat mendukung kegiatan kontinuitas pelayanan keperawatan ya. Tujuannya apa? Menyampaikan kondisi dan keadaan penderita, menyampaikan hal-hal yang sudah atau belum dilakukan. Nah, yang ini dilakukan disampaikan juga, yang belum dilakukan ini untuk apa? Untuk PR shift selanjutnya. Kira-kira nanti pada shift selanjutnya apa saja yang perlu dilakukan oleh perawat shift tersebut. Hal-hal yang penting yang harus ditindaklanjuti oleh dinas berikutnya. Misalkan ada pesan darah di PMI ya, nanti disampaikan ya, sehingga nanti akan di follow up oleh tim yang selanjutnya. Menyusun rencana kerja untuk dinas selanjutnya hampir sama ya. Jadi bagaimana dengan adanya laporan tersebut, maka bisa menjadi evaluasi kondisi pasien terakhir ketika dirawat dan menjadi bahan untuk kedepannya. Kira-kira nanti pada shift selanjutnya apa yang dibutuhkan, manfaatnya apa bagi perawat, meningkatkan komunikasi antar perawat ya. Jadi sebenarnya kegiatan timbang terima adalah sebuah komunikasi keperawatan, komunikasi tentang kondisi pasien, menjalin hubungan kerjasama dan bertanggung jawab antar perawat ya, apalagi pada MKW primer tentunya kerjasama dan komunikasi antar tim PP itu juga sangat tinggi, harus dibutuhkan kerjasama yang bagus. Pelaksanaan asal keperawatan akan berkesinambungan karena tiap kali selesai dinas kondisi pasien akan dioperkan ya, dikomunikasikan ke perawat selanjutnya. Kemudian perawat dapat mengikuti perkembangan pasien secara paripurna, jelas ya. Bagi pasiennya apa? Menyampaikan masalah secara langsung bila ada yang belum terungkap. Nah, pada tahapannya ada persiapannya, ada tahapan pelaksanaan dan pasca ya, hampir sama dengan sebelum-sebelumnya. Pada timbang terima ini persiapan diidentifikasi pasien yang baru masuk
dan pasien yang memiliki permasalahan yang belum teratasi. Ya, jadi intinya pada dasarnya operan yang efektif itu adalah operan pada kondisi pasien-pasien yang baru dan kondisi pasien-pasien yang butuh perhatian khusus. Pasien-pasien yang TAA atau tidak ada apa-apa, aman-aman saja, maka perawat bisa mengoperkan sekilas saja dengan kondisi pasien. Yang perlu diperhatikan adalah pasien-pasien yang butuh perawatan khusus. Itu yang disampaikan, sehingga nanti tidak terlalu lama waktunya dalam operan. Semua sarpras terkait pelayanan keperawatan dilaporkan, ya. Kemudian aspek umumnya, biasanya pada sebelum operan maka perawat akan melaporkan dulu kondisi umumnya dari M1 sampai M5, ya. Apa itu M1? Tentang ketenagaannya seperti apa, yang jaga perawatnya siapa saja, dokternya siapa saja, pasiennya siapa saja. Kemudian M2 terkait dengan sarpras. Apakah ada sarpras yang tidak berfungsi, misalkan alat EKG-nya tidak bisa, keran yang dekat bed pasien bocor atau apa. Segala terkait sarpras juga ditulis. M3 terkait dengan MLKP, bagaimana pelaksanaan MLKP-nya. Kemudian M4 terkait dengan pembiayaan money, ya, uang. M5 terkait dengan mutu yang harus diisi perawat setiap kali dinas, ya. Kemudian tahap pelaksanaannya, karena operan itu shift pagi dan shift sore atau sore dengan malam, maka pada tahap pelaksanaannya 2 tim itu sudah siap. Tim dinas pagi dan tim dinas sore harus sudah siap. Kelompok yang akan bertugas menyiapkan buku catatan buat apa? Untuk menyimak PP pagi, kira-kira apakah yang belum dilakukan, PR-nya apa saja untuk yang dinas sore, itu ditulis, ya. Kemudian kepala ruangan membuka acara timbang terima, ini kalau dinas pagi, ya. Kalau dinas sore dan malam bisa dibuka oleh kepala tim atau PJ shift. Perawat yang sedang jaga menyampaikan timbang terima ke perawat yang shift berikutnya, ya. Jadi disampaikan kondisi pasien ketika tadi seperti apa dan yang butuh perhatian yang mana. Perawat shift dapat melakukan klarifikasi, tanya jawab, dan validasi. Jadi perawat yang dinas sore dapat melakukan klarifikasi, tanya jawab, kira-kira apakah ada yang belum jelas disampaikan, bisa ditanyakan ketika validasi atau tanya jawab. Kemudian pelaksanaannya ada juga di bed pasien. Ngapain? Validasi ke bed pasien. Untuk validasi apakah yang disampaikan di sini timbang terima sama dengan kondisi pasien di bed. Bisa jadi ketika pasiennya dioperkan aman-aman saja, ketika di bed pasien pasiennya ARES, itu bisa terjadi, ya. Kalau seperti itu siapa yang tanggung jawab? Ya tetap perawat yang dinas pagi, ya. Kemudian kepala ruangan menyampaikan salam, PP menanyakan kebutuhan dasar pasien. Nah, ini perawat jaga selanjutnya mengkaji secara penuh terhadap masalah-masalah keperawatan, kebutuhan, dan tindakan yang belum dilaksanakan, serta hal-hal penting selama perawatan. Jadi perawat ini pentingnya, perawat yang dinas selanjutnya itu membawa catatan. Untuk apa? Sebagai bahan untuk melakukan validasi ke pasien ketika operan atau validasi ke bed pasien. Catatan ini akan sangat penting pada proses ke bed pasien, ya. Sehingga dengan validasi yang bagus maka akan meminimalkan terjadinya kebingungan, ya, ketika dinas. Nah, pada paskanya bagaimana? Ada diskusi, ya, diskusi lagi. Kemudian apakah ada yang ditanyakan
Dari hasil penjelasan kondisi pasien tadi di station dengan hasil validasi pasien di ruangan, apakah ada yang perlu didiskusikan? Kemudian pelaporan timbang terima ditulis secara langsung dan ada tanda tangan pergantian shift. Tanda tangan ini adalah hal yang paling penting untuk legalitas bahwa sebenarnya timbang terima itu atau tanggung jawab perawat pasien sudah dilimpahkan ke yang selanjutnya. Kemudian Karu menutup timbang terima. Nah, adapun hal-hal yang perlu diperhatikan adalah diusahakan tepat waktu ketika melakukan operan shift ya. Kenapa? Biar nanti bisa menggantikan yang jenis pagi itu secara on time. Dipimpin oleh kepala ruangan atau penanggung jawab pasien atau PP. Diikuti oleh semua perawat yang telah dan akan dinas. Informasinya harus akurat, singkat dan sistematis, kemudian dan tetap menjaga kerahasiaan ya. Kemudian timbang terima harus berorientasi pada masalah pasien. Kira-kira pasien kalau TAA ya jangan sampai dibahas terlalu panjang, fokus pada masalah pasien. Pada saat timbang terima di kamar pasien menggunakan volume suara yang cukup, jadi jangan sampai ketika timbang terima atau validasi ke pasien malah mengganggu istirahat pasien yang lain ya. Volumenya disesuaikan. Kemudian sesuatu yang mungkin membuat pasien terkejut dan shock sebaiknya dibicarakan di station. Jadi info-info yang tidak seharusnya diketahui pasien bisa disampaikan di station saja. Nah, ini alurnya. Sebenarnya infoan alur ya. Ini komunikasi ketika timbang terima. Jadi sekarang yang direkomendasikan ketika timbang terima adalah komunikasi model SBAR, situation, background, assessment, dan rekomendasi ya. Pada situasi yang dijelaskan adalah data demografinya, Nyonya T usia sekian tahun dengan diagnosa medisnya apa, dan jangan lupa diagnosa keperawatannya apa ya, jelaskan juga. Kemudian dijelaskan backgroundnya, pasien ini tiba-tiba sesak nafas, sebelumnya RR-nya 24, sekarang pasien RR-nya 28. Pasien sedang tidak dilakukan perawatan yang lain-lain ya. Kejadian itu terjadi tiba-tiba boleh. Kemudian asesmen dijelaskan. Saya sudah pasiennya terakhir KU-nya bagus, CTV-nya sekian. Kemudian hal-hal yang perlu disampaikan, hal-hal pentingnya apa, misalkan sekarang RR-nya masih 28, telah dipasang simple mass 8 LPM misalkan ya, dijelaskan di sini asesmennya. Rekomendasinya kira-kira apa yang harus dilakukan. Pasien ini nanti silakan dikonsulkan ke dokter paru terkait dengan perkembangan kondisi pasien. Pasien ini misalkan obatnya ini habis, bisa dimintakan ke farmasi misalkan ya. Kemudian adakah tindakan-tindakan yang akan dilakukan lagi, disampaikan di sini ya.
sehingga metode penyampaian informasinya tetap dalam kaidah SBAR, situation, background, assessment, dan recommendation ya. Nah, alurnya bagaimana Bu? Jadi alur timbang terima itu adalah ketika dimulai dengan dua tim perawat itu yang sudah siap untuk melakukan operan, kemudian kepala ruangan membuka saya tulisin ya. Jadi alurnya adalah dimulai dengan dua tim perawat yang sudah oke mau operan, kemudian Karu membuka operan, dibuka operannya, kemudian ada laporan dari shift pagi ke shift sore atau shift sore ke shift malam, kemudian baru validasi ke pasien. Habis validasi ke pasien, kemudian melakukan diskusi. Apakah ada yang ditanyakan selama tadi penyampaian di sini dan di sini? Apakah ada pertanyaan? Setelah diskusi tidak ada, kemudian ada tanda tangan buku timbang terima ya, buku timbang terima. Setelah tanda tangani, ini pertanda legal shift pagi telah memberikan tanggung jawab perawatan pasien ke yang dinas sore ya. Setelah tanda tangan oke, baru Karu menutup kegiatan operan ya. Seperti itu ya, ini alurnya ya. Selanjutnya terkait dengan penerimaan pasien baru, intinya sama ya. PPP juga termasuk komunikasi antar perawat, mengkomunikasikan pasien yang barusan masuk untuk dipindah ke rawat inap. Tujuannya apa? Ada penerimaan pasien baru, yaitu menerima dan menyambut kedatangan pasien. Menerima dan menyambut kedatangan pasien di ruangan dengan hangat dan terapeutik. Kemudian meningkatkan komunikasi antar perawat. Ya, tadi yang saya jelaskan, mengetahui kondisi pasiennya. Pak, kira-kira pasien yang dipindah ini kondisinya seperti apa? Perawatan apa yang dibutuhkan di ruangan ini ya. Kemudian meningkatkan kecemasan pasiennya. Kita tahu ya, kalau pasien masuk rumah sakit itu pasti cemas akan kondisi penyakitnya. Dengan dilakukan penyambutan di ruangan dengan hangat, maka bisa menurunkan kecemasan pasien. Nah, tahapannya sama, ada pra, kemudian ada pelaksanaannya. Pada tahap pra harus disiapkan administrasinya ya. Kemudian kira-kira yang menyiapkan kelengkapan administrasi jadi nanti ini bisa dilakukan oleh PP, kemudian dikasihkan ke Karu yang memeriksa apakah sudah lengkap administrasinya. Kemudian PP menyuruh PA untuk melakukan persiapan bed dan menanyakan ke perawat UGD kira-kira alat-alat apa saja yang dibutuhkan pasien selama di ruangan.
butuh oksigen kah, butuh siring pump kah, itu diidentifikasi sehingga PA bisa menyiapkan sekalian di sini ya. Kemudian menyiapkan formatnya ya, ini sepaket dengan ini ya, sepaket dengan ini. Kemudian menyiapkan status pasien juga sama. Kemudian inform consent, SO, menyiapkan nursing kit, menyiapkan tata tertib pasien, keluarga dan pengunjung ruangan. Jadi semua berkas administratif pasien itu disiapkan oleh PP. Kemudian nanti Karu yang memeriksa. Nah, untuk kelengkapan kamar nanti PA yang menyiapkan. Jadi harus ada koordinasi antara Karu, PP dan PA. Kemudian pada pelaksanaannya, pasien datang di ruangan diterima oleh kepala ruangan. Tadi disambut oleh kepala ruangan, ini idealnya ya. Ketika pasien itu masuk ke rawat inap, disambut dengan hangat oleh kepala ruangan, PP dan PA. Semisal mereka sedang tidak repot ya. Kemudian perawatnya memperkenalkan diri kepada pasien dan keluarganya. Saya perawat A, saya yang merawat pasien, saya yang merawat Anda Bu, tadi pindah sampai nanti pulang, jelaskan. Kemudian menunjukkan tempat tidurnya pasien dan mengantar. Ya, setelah ditunjukkan diantar ke tempatnya. Kira-kira ini kamarnya 404 ya, kita menunjukkan dan mengantar sampai ke kamar 404. Terus bersama karyawan lain memindahkan pasien ke tempat tidur. Setelah diantar, maka perawatnya bisa membantu perawat UGD untuk memindahkan pasien jika pasiennya ini butuh dibantu untuk pindah. Kemudian perkenalkan ya, ada 3P. Ini adalah inti dari PPB, ada 3P ini: pengenalan, peraturan rumah sakit, dan penyakit. Ini intinya. Jadi setelah pasien itu nyaman tidur di bed, dijelaskan, Bapak Ibu sekarang ada di ruangan Marwa, nanti dirawat oleh dokter ini, dokter A. Perawatnya nanti saya dan teman-teman, dijelaskan juga. Terus dijelaskan peraturan rumah sakit, dijelaskan jam jenguknya kapan, kemudian nanti peraturan untuk keluarga seperti apa, peraturan untuk pasien seperti apa, dijelaskan ya. Kemudian jelaskan penyakitnya. Nah, untuk perawat jelaskan penyakit ini tidak perlu terlalu detail karena nanti akan diulang kembali oleh dokternya. Setelah itu ditanyakan apakah sudah jelas informasi yang disampaikan. Kalau belum jelas ya dikasih penjelasan ulang. Setelah semua jelas, tanda tangan inform konsen sentralisasi obat ya. Kemudian menyerahkan lembar kuesioner tingkat kepuasan ya. Sebenarnya ini bisa dikasihkan di belakang, tergantung ini saja kesepakatan. Kalau memang diberikan di awal, maka pasien harus mengembalikan ketika pasien itu mau pulang ya, karena evaluasi kepuasan ini diisi ketika pasien sudah mau pulang dan memberikan komentar atau memberikan penilaian pada kepuasan pelayanan keperawatan yang diberikan. Kemudian nurse melakukan pengkajian terhadap pasien ya. Jadi PP dibantu oleh PA untuk melakukan pengkajian dasar. Kira-kira nanti dibandingkan apakah kondisinya yang ketika di UGD sama dengan kondisi pasien ketika dibawa ke ruangan ya. Jelaskan ini dilakukan oleh PP, dilakukan oleh PA biar jelas ya. Sudah, jadi yang melakukan pengkajian adalah PA. Oke. Kemudian hal-hal yang perlu diperhatikan: pelaksanaan secara efektif dan efisien dilakukan oleh kepala ruangan atau nurse primer atau nurse associate yang telah diberikan
wewenang atau delegasi. Nah, saat pelaksanaan tetap menjaga privasi pasien ya, jangan lupa tirainya dijaga, privasinya pasiennya. Ajak komunikasi efektif dan terapeutik pada pasien. Jadi ketika akan melakukan kegiatan keperawatan atau tindakan keperawatan, maka perawat harus melakukan komunikasi terapeutik ya. Nah, ini perannya, peran perawatnya dalam melakukan kegiatan penerimaan pasien baru. Karunya menerima pasien baru, memeriksa kelengkapan persiapan pasien baru. Seperti yang saya jelaskan tadi ya, jadi yang menyiapkan berkas adalah PP, yang mengoreksi adalah Karu. Nih ya, PP-nya menyiapkan nomor PPP, dikonsulkan ke Karu. Menandatangani lembar penerimaan pasien baru. Jadi seperti dijelaskan 3P, ada pengenalan, peraturan, dan penyakit, maka keluarga dan perawat harus tanda tangan di bagian lembar PPB. Kemudian mendelegasikan pemvis ke associate. Jadi tadi saya jelaskan, yang melakukan pengkajian pemeriksaan fisik adalah associate. Jangan lupa dokumentasi PPB ya. Associate-nya tadi seperti yang dijelaskan tadi, dia melakukan pengkajian dan pemvis pada pasien baru ya. Ini alurnya. Yang pertama, Karu memberikan PP informasi bahwa ada pasien baru dari poli atau dari UGD. Nah, diusahakan ketika pada tahap di sini benar-benar Karu itu memastikan kondisi pasien. Apakah tepat pasien di UGD atau di poli itu dipindahkan ke ruangan saya? Apakah fasilitas yang ingin didapatkan oleh pasien itu ada di ruangan saya? Harus dipastikan agar nanti harusnya masuk IRNA 4 dari IRNA 3 lah, nanti akan fatal ya. Setelah itu PP menyiapkan semua berkas disiapkan oleh PP ya. Setelah itu pasien datang disambut oleh Karu, PP dan PA. Kemudian PP menjelaskan tadi 3P. Kemudian anamnesisnya oleh PA, kemudian terminasi ya. Jadi itu 3P ya. Kemudian anamnesisnya ini oleh PA saja ya. Kemudian terminasi ya. Adanya mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.